Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Berkelanjutan dengan tema yaitu laporan keberlanjutan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Poin yang pertama yaitu mengenai profil singkat PT Unilever Indonesia Tbk. Lalu poin pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip keberlanjutan. Lalu yang ketiga yaitu ada rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia Tbk. Langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama yaitu profil dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing terbesar di Indonesia. Unilever Indonesia dikenal luas sebagai perusahaan utama dalam produksi barang-barang konsumsi. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Envilevers Zip Fabricant yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Sejak saat itu, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Lalu kita masuk ke poin pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip keberlanjutan. Di sini saya akan membahas prinsip isi laporan keberlanjutan dan prinsip kualitas laporan keberlanjutan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Prinsip-prinsip keberlanjutan, prinsip isi dan kualitas dalam laporan keberlanjutan seperti yang digunakan dalam laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia Tbk 2023 mengacu pada Standar Global Reporting Initiative atau GRI dan kerangka lain seperti POJK nomor 51 POJK titik 03 2017. Prinsip-prinsip keberlanjutan ini mencakup prinsip isi laporan keberlanjutan dan prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Sini akan saya membahas prinsip isi laporan keberlanjutan dulu dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama yaitu keterlibatan pemangku kepentingan pengangku. Kepentingan adalah setiap individu atau entitas yang terpengaruh oleh atau dapat mempengaruhi kinerja bisnis terkait, mengidentifikasi dan melibatkan pihak yang dipengaruhi atau memengaruhi keberlanjutan perusahaan. Dalam laporan Unilever, pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, pemerintah, media, dan komunitas telah dijelaskan melalui proses identifikasi standar AA1000 SES. Mereka dilibatkan dalam proses materialitas melalui diskusi, survei, dan kolaborasi. Lalu yang kedua yaitu konteks keberlanjutan.
laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Laporan mencerminkan hubungan perusahaan dengan isu ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam konteks global maupun lokal. Unilever mencatat kontribusinya terhadap SDGs dan menjalankan strategi keberlanjutan global The Unilever Compass untuk menunjukkan peran perusahaan dalam isu keberlanjutan dunia. Lalu yang ketiga yaitu materialitas. Laporan harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi yang signifikan organisasi pelapor atau secara 5 substansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari stakeholders. PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan standar sektor dan panduan internasional seperti Global Reporting Initiative atau GRI untuk menentukan relevansi isu keberlanjutan. Unilever juga mengungkapkan upayanya dalam mengurangi penggunaan plastik baru dan meningkatkan program daur ulang. Perusahaan juga menjelaskan target pengurangan emisi karbon dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi. Unilever juga menerapkan strategi The Unilever Compass yang berfokus pada 3 pilar utama, yaitu membangun planner yang lebih lestari, meningkatkan kesehatan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Lalu yang keempat yaitu kelengkapan. Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, dan untuk memungkinkan stakeholder menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan. Laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia pada tahun 2023 diterapkan dengan sangat baik. Laporan ini mencakup seluruh aktivitas operasional yang relevan, termasuk kantor pusat, pabrik, kantor pewakilan, dan pusat distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia, menggunakan standar pelaporan yang diakui secara internasional dan menyajikan data kualitatif serta kuantitatif yang memadai dengan cakupan yang menyeluruh dan informasi yang terverifikasi. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keberlanjutan perusahaan. Lalu kita masuk ke pembahasan prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Yang pertama yaitu akurasi. Informasi yang dilaporkan harus akurat, terperinci, dan dapat dipercaya bagi stakeholders untuk menilai kinerja organisasi pelapor. Laporan 6 keberlanjutan berisi konten informasi dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif. PT Unilever Indonesia Tbk menyajikan laporan data kuantitatif yang terukur seperti pengurangan emisi karbon 15% untuk cakupan 1 dan 2 dibandingkan dengan baseline tahun 2015. Lalu pengurangan plastik daur ulang dalam kemasan produk mencapai 89,45%. Semua data dan informasi dalam laporan telah diverifikasi oleh produk pihak ketiga independen yaitu TÜV Rheinland. Verifikasi ini memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan memenuhi standar keandalan dan keakuratan yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu keseimbangan. Laporan ini menyajikan informasi yang mencakup capaian positif dan tantangan yang dihadapi perusahaan untuk memungkinkan penilaian yang beralasan atas kinerja secara keseluruhan. PT Unilever Indonesia Tbk menyampaikan secara rinci keberhasilan implementasi program keberlanjutannya seperti penggunaan 89,45% plastik daur ulang dalam kemasan produk yang mencerminkan komitmen terhadap pengurangan limbah plastik. Laporan juga membahas tantangan yang dihadapi perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, seperti pengakuan bahwa penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi tantangan utama, meskipun telah dilakukan berbagai upaya mitigasi melalui daur ulang dan pengurangan plastik baru.
Dengan menyajikan pencapaian positif bersama tantangan dan dampak negatif, laporan ini memberikan gambaran yang adil dan transparan tentang kinerja keberlanjutan perusahaan. Pendekatan yang proporsional ini meningkatkan kredibilitas laporan sekaligus menunjukkan komitmen Unilever untuk terus berkembang secara bertanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu ada kejelasan. Laporan harus menyajikan informasi dalam cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan organisasi, baik dalam bentuk cetak maupun saluran lainnya. Pemangku kepentingan harus dapat menemukan informasi yang dibutuhkannya tanpa harus bekerja keras. Informasi dalam laporan juga disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dengan struktur yang sistematis. PT Unilever Indonesia Tbk menyajikan laporan yang disusun secara sistematis dengan pembagian bab yang jelas berdasarkan pilar keberlanjutan utama, menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Laporan ini menggunakan kombinasi bahasa Indonesia dan Inggris dengan tata bahasa yang jelas yang mendukung pemahaman audiens lokal maupun internasional. Lalu yang keempat yaitu dapat diperbandingkan. Perusahaan pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan stakeholder untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan yang bisa mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya. PT Unilever Indonesia Tbk menyajikan data intensitas emisi dengan data skop 1 dan skop 2 dibandingkan dengan baseline tahun 2015. Data penggunaan plastik daur ulang disajikan untuk tahun-tahun sebelumnya, memungkinkan pembaca melihat tren perbaikan kinerja. Lalu yang kelima yaitu ada ketepatan waktu. Perusahaan harus melapor secara rutin sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi stakeholders. PT Unilever Indonesia Tbk menyajikan laporan keberlanjutan dengan tepat waktu. Lalu yang keenam yaitu ada keandalan. Perusahaan harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam persiapan laporan dengan cara yang dapat diperiksa dan memiliki kualitas dan materialitas informasi. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki sistem pengumpulan data yang mencakup seluruh unit bisnis, termasuk pabrik, kantor pusat, dan jaringan distribusi. Data mencakup indikator utama seperti emisi karbon, entitas energi, penggunaan plastik daur ulang, dan dampak sosial. Seluruh data dan informasi dalam laporan diverifikasi oleh pihak independen Rhineland untuk memastikan bahwa data yang disajikan akurat, relevan, dan dapat diperiksa. Pernyataan jaminan independen ini memberikan validasi tambahan terhadap kualitas laporan. Lalu kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga yaitu rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi laporan keberlanjutan. Yaitu yang pertama ada penguatan narasi mengenai dampak negatif, yang kedua yaitu pelibatan lebih luas pemangku kepentingan, lalu yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital, lalu yang keempat pelaporan keberlanjutan berdasarkan materialitas lokal. Laporan keberlanjutan dari PT Unilever Indonesia tahun 2023 merupakan contoh pelaporan yang memenuhi prinsip-prinsip isi dan kualitas laporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam standar internasional seperti Global Reporting Initiative atau GRI dan peraturan lokal seperti POJK nomor 51-POJK-03-2017. Perusahaan secara konsisten mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait kinerja keberlanjutannya melalui strategi The Unilever Compass. Laporan ini menunjukkan bagaimana Unilever Indonesia memadukan prinsip-prinsip keberlanjutan global dengan kebutuhan lokal. Laporan ini tidak hanya menggambarkan kinerja keberlanjutan, tetapi juga menjadi alat strategis
untuk membangun kredibilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, laporan keberlanjutan dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2023 telah berhasil mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan yang strategis, relevan, dan transparan, serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.